Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya nih Pak Abdul? Alhamdulillah, kalau sedikit kurang bergairah Bu Sri. Ya, Wah, ada apa nih Pak Abdul kurang bergairah nih? Kan ini hari ajaran baru pertama Bapak di sini apa ya? Apa istilahnya memimpin sekolah ini apa ya? ya kan biasanya tahun ajaran baru itu tanggal 17, sekarang tahun ajaran barunya tanggal 27 Bu Sri. Iya, iya. Jadi Oh sedikit kurang iya. bergairah. Saya dengar Bapak mau coba supervisi ya Pak. Bersama siapa Pak supervisi? Oh, itu ada guru kreatif itu ya, guru kreatif, inovatif, masih muda. Jadi saya tertarik untuk apa namanya mengembangkan potensi yang ada di guru tersebut gitu ya. Ya, saya ingin tahu lah salah satunya itu dalam hal budaya positif. Jadi nanti setelah budaya positif ke proses pembelajarannya dan yang terakhir gimana sih penilaiannya di kelas yang guru muda itu tersebut. Kalau berhasil nanti ini akan dijadikan pilot project untuk guru-guru yang lainnya. Itu Bu Sri. Wah, keren juga ya Pak Abdul. Silakan Pak Abdul kalau mau melakukan supervisi, paling nanti saya hasilnya saja ya setelah supervisi. Nanti kita berbicara lagi Pak Abdul ya. Silakan, mangga lanjut Pak Abdul. Nggak apa-apa, silakan Ibu mungkin bisa di ruangan saya. Di sana sudah tersedia CCTV untuk kelas itu. Jadi Iya. bisa melihat bagaimana prosesnya. Ya, Oke, siap. Silakan Bapak lanjut. di awal bisa dilihat juga di CCTV, tapi di akhir mungkin bisa kita bareng-bareng. Siap, siap. Silakan Bapak. Ya, Mangga atur nuhun pisan Pak. ditinggal dulu ya Bu Sri ya. Iya, silakan silakan Pak. Saya akan melihat CCTV langsung ya. Ya. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya Pak Adam? Alhamdulillah baik, Pak. Saya senang senang sekali gitu ya kalau lihat guru muda kreatif, inovatif gitu ya. Amin, amin. Kita kan sekarang di ruang guru nih. Iya, Pak. Di kelas mana Pak Adam? Sekarang di kelas mana nih? Ini sekarang di kelas 5, Pak. Kelas 5. Kayak masih ada waktu ya. Ini Pak Adam, Bapak kan akan bukan bukan menilai ya, bukan menilai, tapi ingin tahu saja mengamati mungkin ya. Kalau sekarang kan namanya supervisi. Ingin tahu nih Pak Adam, kira-kira apa nih yang akan ditingkatkan oleh Pak Adam pada saat mengamati proses pembelajaran di dalam kelas Pak Adam? Siap, Bapak. Terima kasih tentunya ketika Bapak supervisi yang menjadi supervisor saya, tentunya saya senang sekali dikarenakan dalam hati saya itu ada unek-unek ganjalan hati yang ingin saya Ini curahkan kembali. tapi kan bukan unek-unek ke kepala sekolah, bukan ya? Bukan Bapak, tentang pribadi saya tentang mengajar Bapak terkait disiplin positif saya, budaya positif yang saya terapkan di sekolah ataupun kepada anak-anak di kelas 5 itu mungkin belum tercapai seutuhnya. Masih saja anak-anak ada yang belum mengerjakan PR, masih ada saja anak-anak yang datangnya terlambat gitu, Pak. Jadi Bahkan ketika eh, berpakaian pun masih saja ada anak yang dikeluarkan pakaiannya, Pak, untuk bajunya, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi eh, yang akan dilihat itu masih ada anak yang belum mengerjakan PR, datang terlambat, baju dikeluarkan. Untung bajunya dikeluarkan. Coba kalau misalnya baju dimasukin ke celana, wah itu jadi anak tidak pakai baju gitu ya, karena bajunya dimasukin ke celana. Betul, Pak. Nah, Pak Adam, itu kan yang akan ditingkatkan. Iya, Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan? kira-kira Pak strategi saya yang akan saya lakukan tentunya meningkatkan lagi terkait budaya positif eh, untuk mengaplikasikan kepada anak-anak di kelas dan tentunya dikuatkan kembali keyakinan kelasnya yang menjadi nilai-nilai apa yang diyakini oleh setiap peserta didik. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi dikarenakan masih seutuhnya itu belum mencapai nilai yang diyakininya. Masih terlihat di seorang anak itu seolah-olah antara konsekuensi dan hukuman itu ada yang menjadi masih meyakini seolah-olah terhadap hukuman ketika anak tidak terlihat oleh gurunya masih saja, tapi ketika memang
apa yang menjadi nilai yang diyakininya, pasti mereka akan terdisiplinkan sendiri. Jadi ruh dari keyakinan disiplin positifnya itu belum masuk ke dalam diri siswa itu, Pak. Jadi ada kalau saya catat itu ada 3 tahapan ya Pak Adam ya. Ya. Itu meningkatkan budaya positifnya, meningkatkan keyakinannya, kemudian meningkatkan kebermaknaan tadi ya dari budaya Iya, Pak. gitu ya. Mungkin ada yang lain Pak Adam? Selain itu, Bapak, mungkin saya akan melaksanakan segitiga restitusi supaya anak itu memang tidak seolah-olah ketika memang mereka ada kesalahan dari yang mereka langgar dari sebuah keyakinan kelas, nanti akan saya ajak supaya mereka tercurahkan, bahkan akan kembali lagi untuk mengingat apa yang menjadi nilai-nilai yang mereka harus yakini dan dilaksanakan dengan cara segitiga restitusi tersebut. Mungkin itu sebagai salah satu strategi saya untuk melaksanakan budaya positif tersebut, Pak. Luar biasa. Saya jadi tertarik nih Pak Adam nih ya dengan mendengar 4 alasan tersebut. Nih, kalau boleh tahu nih Pak Adam nih, kalau boleh tahu, bagaimana sih nanti cara Pak Adam untuk menerapkan yang 4 langkah ini di dalam kelas? Ya, di dalam kelasnya itu bagaimana Pak Adam? Kalau boleh, Ya, kalau boleh saya juga kalau boleh nih, ini kalau boleh satu-satu Pak Adam. Ya, enggak. oke. Begini, Pak, kadangkala seseorang tidak bisa melaksanakan pun ataupun tidak melaksanakan sesuatu dikarenakan yang pertama tidak tahu. Yang kedua, mereka tahu tapi enggan untuk melaksanakannya. Yang ketiga, memang mereka tahu dan melaksanakannya, berarti itu kan yang diharapkan. Nah, yang pertama, ketika memang salah seorang siswa ataupun siapapun yang menjadi tujuan sekarang adalah siswa, mungkin akan saya refresh kembali ingatannya yang memang sudah dilaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas ataupun budaya positif lainnya. Yang pertama adalah mengingatkan kembali poin-poin apa yang menjadi keyakinan yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik. Dan kemudian setelah itu ketika refresh kembali, saya akan melaksanakan student agency di mana setiap siswa ataupun teman yang lainnya untuk menjadi figur yang baik terhadap praktik baik yang bisa dilaksanakan oleh teman sejawatnya sebagai peserta didik untuk dapat diberbagikan praktik baiknya untuk menjadi inspirator, bahkan akan mengilhami untuk setiap teman sejawatnya di kalangan peserta didik. Kemudian saya melakukan refresh kembali, setelah merefresh untuk lebih penekanan kepada siswa apakah memang ini betul-betul sudah menjadi keyakinan mereka atau tidaknya dan dijalankan untuk setiap harinya sehingga ketika menjadi sebuah pembiasaan yang nantinya akan lekat dengan keyakinan mereka untuk dijalankan setiap harinya. Sudah Pak Adam. Sudah, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Kalau boleh saya menyimpulkan itu ada 3 nanti yang akan dilakukan oleh Pak Adam itu ya. Ya. Kalau saya boleh. Yang pertama nanti memberitahu karena ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu tentang budaya positif itu. Kemudian merefleksikan kembali itu yang akan dilakukan oleh Pak Adam ya. Ya, Pak. Melakukan student agent ya. Jadi siswa yang akan nanti digerakkan. Pak Adam nih, Pak Adam. Nih. Ini kan nggak mungkin Pak Adam sendiri nanti yang melakukan. Ada nggak? Perlu dukungan nggak dari yang lain Pak Adam? Siapa yang akan dilakukan oleh Pak Adam nih? Yang akan ya, siap. Terima kasih Bapak. Tentunya memang ketika mengadakan sebuah perubahan tidak bisa saya berdiri sendiri. Perlu ada dukungan. Entah itu dari diri pribadi, mulai di warga sekolah itu kan ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, bahkan orang tua pun ketika bertransformasi sebuah pendidikan dan menjalankan sebuah budaya positif itu perlu ada dukungan dari orang tua pula. Yang pertama tentunya saya akan berkonsultasi menginginkan persetujuan dukungan kepada kepala sekolah yang bertanggung jawab akan sebuah di sekolah, kemudian dukungan yang lainnya yang menjadi ujung tombak
pendidikan di sekolah itu adalah guru, dan kepada siswa yang lainnya tidak hanya di kelas 5, dikarenakan kan satu lingkup itu tidak hanya kelas 5 saja, perlu adanya kelas lain pun untuk ikut serta menerapkan budaya positif. Kalau hanya saja di kelas 5, tentunya ketika melihat kelas-kelas yang lain tidak menerapkan budaya positif, itu akan menjadi apa ya, penularan buruk juga untuk kelas 5. Kok orang lain, kelas lain enggak, di kita enggak. Tentunya di warga sekolah menyeluruh harus ikut serta mendukung akan hadirnya budaya positif ini, Pak. Luar biasa. Nih, Pak Adam, saya kan kepala sekolahnya nih. Tadi kan Iya, Pak. dukungan dari kepala sekolah. Kira-kira dukungan dalam bentuk apa, Pak Adam, yang dibutuhkan dari saya nih, Pak Adam? Iya, Pak. Tentunya setelah Bapak sekaligus yang menjadi pencurahan hati ya dari tadi, tapi mudah-mudahan nanti sekaligus minta dukungan, Pak. Ketika menerapkan budaya positif, Pak, jadi diinginkan dari Bapak ada penegasan bahwasannya seluruh warga sekolah pun, dari guru dan kelas yang lainnya pun, untuk dapat ikut melaksanakan apa yang menjadi budaya positif kita untuk dilaksanakan, Pak. Oke, alhamdulillah. Ternyata dukungan itu, saya tadi khawatir, Pak Adam. Pak Adam minta dukungan tentang materi ya. Ternyata tidak, alhamdulillah. Ya. Ternyata dukungan itu duka di luar dari materi. Pak Adam, Mohon maaf, Pak, ya. bisa diulang? Ini suaranya putus-putus. Oh, ya alhamdulillah Pak Adam. Tadi Pak Adam minta dukungannya itu bukan dukungan materi gitu ya. Dikira mau minta dukungan materi gitu Pak Adam. Ini Pak Adam nih Pak Adam pasti ingat ya. Kalau tidak salah saya suka bekerja sama dengan security itu ya. Saya itu perasaan suka datang lebih awal dari guru-guru. Itu dukungan bukan Pak Adam? Tentunya itu sebuah dukungan pula, Pak. Itu yang menjadi figur dari seorang kepala sekolah, bukan hanya dapat menegur, tapi memberikan contoh. Bapak itu memang saya rasakan sepertinya seperti filsafat dari Ki Hajar Dewantara, Pak. Yang Di mana? depan memberi suri tauladan, di tengah-tengah ikut serta menjadi figur mendorong, dan di belakang Bapak selalu mendorong, entah itu kepada saya selaku guru dan kepada warga sekolah lainnya. Itu menjadi dorongan paling utama yang menjadi figur dari seorang pemimpin dari sekolah, Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Adam. Nah ini Pak Adam, kita kan nanti akan supervisi ya. Ya, Pak. Beberapa menit lagi kita kan akan masuk kelas nih. Berarti yang ini akan dilakukan ya Pak Adam ya? Iya, Pak. Ucapan oleh Pak Adam itu akan dilakukan nih. Iya. Dukungan dari yang terakhir itu ada dukungan dari saya selaku kepala sekolah. Ini siapa nih yang akan dilibatkan guru untuk masuk ke kelas sekarang Pak Adam? Siapa nih Pak Adam? Nanti saya akan memanggil. Iya. Kebetulan Pak ada nanti itu ada Pak Wandi, Pak, yang Pak Wandi yang ngajar di kelas ngajar di kelas 1 ya? Iya, Pak. Yang guru baru itu ya, yang guru pindah itu ya. Dan Betul, Pak. nanti saya panggil untuk masuk ke dalam kelas itu ya, untuk masuk ke dalam kelas melaksanakan apa-apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Adam. Itu ya Pak Adam, setuju nggak? Iya, Pak. Ya, saya setuju sekali. Terima kasih Bapak sudah menjadi figur, terus dan saya pula menginginkan Pak Wandi itu karena menurut saya beliau juga mampu dalam melaksanakan supervisi di kelas itu, Pak. Luar biasa itu ya. Ini Pak Adam, seandainya nanti ketika supervisi nih di dalam kelas Pak Adam melaksanakan pembelajaran, ternyata ada gangguan nih. Pak Wandinya kurang konsen misalnya, ya apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Adam? Ya, tentunya ketika saya kira Pak, ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan aktif, baik, tidak hanya siswa yang akan melihat pembelajaran saya, dikarenakan ketika melaksanakan pembelajaran yang energik, efektif, inovasi, tentunya dari Pak Wandi pun akan melihat saya dengan lebih fokus lagi. Lain hanya seperti gini Pak, ketika saya melaksanakan pembelajaran
yang menjadi tujuan utama adalah siswa, ketika yang menjadi tujuan utama saja, ketika saya memberikan pembelajaran yang monoton, itu siswa akan fokusnya terbengkalai ke mana-mana kan. Ketika saya melaksanakan pembelajaran yang inovatif, tentunya bukan hanya siswa, Pak Wandi pun sebagai supervisor pasti akan melihat saya, mensupervisi saya dengan baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Adam, luar biasa ini. Saya tidak menyesal ditugaskan di sekolah ini, gitu ya. Jadi guru-gurunya punya rasa tanggung jawab yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Adam. Nanti saya panggil dulu. Sama-sama, Pak. Tunggu beberapa menit kita ke kelas ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Eng. Jadi ceritanya sekarang kita ke kelas ya. Nah, sudah beberapa lama di kelas. Kita ketemu lagi di ruang kepala sekolah, ya, atau di ruang wakil kepala sekolah, ya, di ruang guru lah, di ruang guru. Padam, mari kita ke ruang guru. Ya. Iya, siap Bapak. Kita sudah melakukan supervisi nih, Padam. Nih, ayo kita bawa kopinya, Padam. Siap Bapak. Di sini kebetulan saya nggak ngopi, saya sukanya susu, Pak. Oh, alhamdulillah, saya Ya. tadi sudah menyediakan nyuruh ke penjaga sekolah, ya, makanan, snack. Di sana ada pilihan, ada air teh manis, susu ada juga, ya. Ya, susu cap 2, aja. Oke, Padam, yuk di ruang guru, Padam. Pak, ayo kita ke ruang guru. Oke, Padam. Tadi kan Padam sudah melakukan pembelajaran nih di dalam kelas. Ada yang Ya, mau Pak. diceritakan nggak, Padam? Gimana perasaan Padam pada saat pembelajaran yang tadi itu? Gimana, Padam? Tentunya Pak, ketika melaksanakan sebuah pembelajaran tadi di kelas, ada rasa senang karena bisa berbaur dengan siswa. Bahkan saya sendiri pun merasakan bahwa sumber informasi itu tidak di saya saja selaku guru. Banyak sekali potensi-potensi yang digali, yang bisa digali dari siswa. Dan rasa deg-degan pula ada Pak, karena dilihat oleh Pak Wandi selaku yang supervisi ke kelas saya, Pak. Yang tadi dilibatkannya itu udah kesepakatan ya? Iya, Pak. Jadi itu yang dirasakan oleh Pak Adam ya, Pak Adam ya? Iya, Pak, deg-degan. Soalnya ada pemantau apakah memang saya itu bisa tidak melaksanakan, dan deg-degan ada, bangga pun ada, Pak. Karena ketika melihat di supervisi, ada yang melihat saya maju mundurnya ataupun kekurangan ataupun kelebihan yang dapat saya kembangkan dapat dilihat disupervisi oleh Pak Wandi, Pak. Oke, nih sebelumnya Pak Adam, kita kan tadi Pak Adam kan menyodorkan administrasi ke saya ya sebelum Ya, masuk. Pak. Nah, untuk yang tadi kita bicarakan budaya positifnya itu, disiplinnya itu ada di lembaran yang mana, Pak Adam? Di bagian apa itu, Pak Adam? Itu ada di lembar 23, Pak, halaman 23. Saya sudah laksanakan dan disepakati bersama tentang keyakinan kelas, Pak, bersama anak-anak. Dan Pak Adam merasa itu sudah dilaksanakan ya, Pak Adam? Iya, Pak, itu sudah dilaksanakan. Namun memang ada sedikit yang belum melaksanakan, tapi insya Allah Pak, untuk sedikit kekurangan-kekurangan tersebut kita di-refresh kembali beserta anak-anak dan dilakukan segitiga restitusi. Oke, nih dalam pembelajaran tadi Pak Adam, nih dalam benak pikiran Pak Adam, mana nih yang belum dalam tanda petik tercapai sesuai dengan tujuan kita tentang budaya disiplin ini? Mana Pak Adam di dalam pembelajaran tadi? Nanti Bapak juga akan menyinkronkan dengan pandangan dari Pak Wandi. Ya, menurut saya yang belum bisa saya kembangkan, belum sepenuhnya memfasilitasi karakter siswa dalam sebuah pembelajaran, Pak. Karakter siswa ya belum. Ya. Terus? Ya, entah itu karakter siswa, kesiapan belajar siswa, dikarenakan memang di dalam kelas itu kan ada 35 siswa. Saya belum bisa memfasilitasi karakter-karakter dari ke 35 siswa tersebut, Pak. Mungkin itu yang belum saya bisa kembangkan, Pak. Kalau yang sudah bisa dikembangkan? Kalau yang sudah saya kembangkan tentunya ada kesepakatan yang tadi sudah saya laksanakan terkait keyakinan-keyakinan kelas yang dapat mendisiplinkan siswa, Pak.
Oke, jangan tegang Pak Adam, kan ini bukan penilaian. Sambil diminum itu kok itunya, kok susunya Pak Adam. Tuh bala-balanya sambil Ya diminum. Bapak, itu kurang ada kue Pak. Ada kue. Saya sukanya bolu, belum ada bolunya, hanya ada susu Pak. Nanti Pak Adam, Bapak kan sudah merencanakan di program siapa yang apa namanya budaya positif khusus untuk gurunya lebih baik, nanti akan dikasih reward itu dari budaya itu Pak Adam. Sabar aja Pak Adam, sudah disediakan. Siap, siap. Pak Adam, ini tadi kan Pak Adam mengatakan Ya, ada kekurangan yang belum tercapai di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Adam? kemarin itu Pak saya baru saja, tapi belum dilaksanakan dikarenakan kemarin saya baru saja mengikuti program pendidikan guru penggerak dan mendengar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya strategi yang akan saya laksanakan menggali lebih dalam lagi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya untuk menjadi kekhawatiran saya menjawab terkait bagaimana cara saya menghadapi pembelajaran ke-35 siswa yang ada di kelas, terus profil belajar muridnya untuk menjalankan pembelajaran tersebut, Pak. Jadi akan menjalankannya itu ya. Ini Pak Adam, boleh nggak kalau saya berpendapat begini nih? Tadi kan saya lama di kelas melihat Pak Adam mengajar. Iya, Luar, Pak. luar biasa sekali itu proses pembelajarannya, itu ya. Hubungannya dengan budaya disiplinnya juga luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Adam tuh? Halo? Pak Adam yang ngepres? Maaf, Pak, sinyalnya terputus. Kira-kira gimana? Oh, Ya, kira-kira gimana? nanti Pak Adam kalau sinyalnya terputus nanti minta ke Bendahara ya untuk beli kuota, tuh ya. Nih Pak Adam, Siap, siap. kalau saya kan tadi ada di dalam kelas full. Nah, Iya, Pak. menurut saya itu pembelajaran itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana nih menurut Pak Adam? Iya, Pak. Alhamdulillah tentunya menurut saya memang ketika tadi di kelas sudah menjalankan budaya positif, pembelajarannya eh, dapat berjalan dengan baik dikarenakan sudah dilaksanakan keyakinan-keyakinan kelas di siswa yang memang nilai-nilainya itu sudah diyakini siswa ketika melaksanakan ataupun gerak-gerik mereka ya sudah terdisiplinkan. Itu yang saya rasakan ketika pembelajaran saya tadi di kelas, Pak. Luar biasa. Terakhir Pak Adam, ya Ya, terakhir Pak. Bapak juga akan supervisi Bu Sri itu ya. Bu Sri mau supervisi di kelas 6 ya. Terakhir ini Pak Adam. Ya, Pak. Eh, Bentar, Pak. Saya mau minum susu dulu bentar. Gak apa-apa. Pak Adam nggak apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Ini yang terakhir dari Bapak sambil Pak Adam minum susu nih. Yang terakhir. Siap, Pak. Udah. Eh, Pak Adam kan barusan sepakat dengan Bapak bahwa pembelajaran sudah bagus, itu kan ya. Pak Adam menerima Ya, sendiri. Pak. Nah, sebentar lagi kan tahun ajaran baru. Apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Adam di tahun ajaran Ya, baru Pak. kepada rekan-rekan guru yang lain atau dalam hal kepada siswanya? Apa yang akan dilakukan? Kalau saya selaku kepala sekolah, untuk rekan-rekan guru yang lain aja dulu, apa yang akan dilakukan oleh Pak Adam? Siap. Tentunya ketika menghadapi tahun ajaran baru saya akan berefleksi dulu Pak, entah itu di pribadi saya, entah itu di lingkupan dengan yang kebermanfaatannya dengan para siswa ataupun kebermanfaatannya dengan rekan guru yang lainnya. Dan untuk menghadapi tahun ajaran baru ketika memang saya ingin mengilhami, memberikan untuk menggerakkan kepada rekan sejawat kita, saya akan mendiseminasikan terkait praktik baik saya, Pak. Kemudian dari praktik-praktik baik saya mudah-mudahan dapat mengilhami rekan sejawat saya. Tentunya akan ada perubahan-perubahan disiplin positif yang paling utama yang sudah saya laksanakan sebagai praktik baik yang akan diberikan kepada rekan sejawat kita di sekolah. Itu mungkin untuk langkah-langkah yang akan menghadapi tahun ajaran baru. Luar biasa. Terima kasih Pak Adam. Sepertinya sudah membantu kerjaan Bapak juga nih. Ini saya catat Pak Adam. Siap, Bapak. Nanti Bapak bicarakan dengan pengawas. Karena pengawas juga sudah bertanya Pak Adam, siapa nih guru-guru yang apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah ini catatan. Sudah dicatat Pak Adam oleh Bapak. Gitu ya. Siap.
Tahu Terima kasih sekali Pak. sih jangan dikasih tahu. Ini hanya kita berdua tuh ya. Ya, Siap Bapak. itu juga Dan tentunya ada rasa tadi kan ada kegundah gulanaan, ada unek-unek curahan hati yang memang terganjal. Ternyata ketika Bapak bertanya, saya seolah-olah tercerahkan dan ternyata yang tadinya tidak bisa menjadi bisa oleh diri saya sendiri pula Pak. Terima kasih Pak, sangat membantu sekali. luar biasa. Berarti ini ada pengalaman, ini ada hikmahnya ya. Iya, Betul, Pak. ya. Karena saya itu orangnya hebat sih ya. Iya. Terima kasih Pak susunya pula. Terima kasih. Padam, tidak lama-lama ya. Saya juga mau istirahat dulu. Sebentar lagi mau masuk ke kelasnya Bu Sri. Terima kasih Padam atas Siap. caranya. Terima kasih Padam sudah bersedia untuk melakukan supervisi bareng-bareng dengan kita, dengan Pak Wandi. Terima kasih ya Padam ya. Ayo, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin ya Pak pamit. G, monggo, matur nuwun, G. Oke. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam, Bu Sri. Udah Ya setelah lama nunggu. lama, tapi saya lihat kayaknya seru banget nih Bapak melakukan supervisi ini dengan Pak Adam ya. Saya lihat luar biasa Pak. Sampai ada catatannya mantap pokoknya Bapak mensupervisi guru-guru di sini. Ternyata Bapak sosok pemimpin yang luar biasa ya. Satu motivasi, dua responsif banget. Dari tadi juga supervisi ada interaksi antara Pak Adam dengan Bapak, pokoknya yang luar biasa lah sampai ide-ide Pak Adam itu keluar semua, tercurahkan semuanya sama Bapak. Nah sekarang perasaan Bapak bagaimana nih Pak setelah melakukan supervisi dengan Pak Adam nih Pak? Mungkin karena ini sering dilakukan, ya, bukan hanya kepada Pak Adam, tapi juga kepada guru-guru lain. Jadi saya merasanya biasa-biasa saja gitu kan ya. Tidak ada yang wow gitu, tidak ada. Karena saya ke Pak Wahni, kepada Bu Sri. Jadi bukan hanya ke Pak Adam saja. Sama ya. Kepada guru-guru yang lagi saya memperlakukannya sama, gitu ya. Jadi Iya. semuanya oleh saya tidak ada yang wow, gitu ya. Tapi catatan untuk poin-poin tertentu ada. Itu barangkali Bu Sri. Ya berarti giliran ke saya nanti Pak ya supervisinya Pak, ngeliat langsung ya Pak ya ke kelas ya Pak ya. Kan Ibu sekarang pengawas. Tadi bilangnya ke kelas ketika Pak Bu Sri itu cuma Ibu doang. Oh iya pengawas. Aduh Namanya Bapak. di Iya. sekolah kami ada nama Sri, tapi namanya bukan Sri Mulyati. Ah, Ada Kuntoro. iya iya iya. Ada Ya Sri. Pak bercanda Pak. Itu kan misalkan kalau saya jadi guru juga kayaknya dengan pemimpin Bapak seperti itu kayaknya guru-guru di sini betah ya Pak ya dengan kepala sekolah seperti sosok seperti Bapak ini ya Pak ya. Karena ya karena Bapak ada istilahnya motivasinya luar biasa gitu. Kebutuhan guru langsung dipenuhi tanpa harus seperti apa, kebutuhannya apa. Sampai tadi saya lihat di CCTV nih Pak Adam tidak memiliki kuota, katanya sinyal langsung beli ke bendahara. Wah, kalau seperti itu Pak luar biasa. Bahkan ada satu lagi Bu Sri, saya itu akan memperjuangkan guru honor. Jadi Wow, kita itu guru, jangan sampai bodoh keren. menghitung. Ya kita itu guru, kita kerja 4 minggu, tapi yang dihitung cuma 1 minggu. Saya akan perjuangkan. Jadi perhitungan honornya itu bukan misalnya 24 jam kali seminggu, tapi 24 jam kali 4 lagi. Karena kita kerjanya 1 bulan. Selama ini kan guru honornya kan begitu ya. Kita Iya. kerja bulan tapi yang dibayar seminggu gitu kan ya. Itu Bu Sri itu ya. Aduh, Bapak, baru kali ini saya mendapatkan seorang pemimpin seperti ini, Pak. Luar biasa. Yang Pokoknya Bapak sehat terus ya, Pak ya. Selalu motivasi guru-guru yang lain ya, Pak ya, untuk berkembang. amin amin amin. Ya. Ya, paling saya pamit Pak karena saya ada kegiatan lain di sekolah yang lain. Semoga ya lanjutkan program-program Bapak di Ya, Bu. sekolah membersamai guru-guru yang lain ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak nih atas waktunya. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bapak. Saya izin pamit. Nanti ke ruang TU dulu ya Bu Sri ya sebentar. Ya. Asik, dapat apa nih Pak?